Sekarang ini beberapa waktu ke belakang ada yang viral, anak-anak muda Jakarta kalau nggak salah, itu katak bizar ya. Itu kira-kira sama nggak dengan rawa rontek itu? Dia nggak ngomong lagi, Mangi. Dia nggak ngomong. Dia ngambil golok, kirain saya buat apa? Dia natagin ke wajah saya gini, Mangi. Buah, bras gitu. Nauzubillah, Mangi. Ketika Anai nyampe di 21 hari ya, badannya Anai udah dililit sama ular yang sangat besar, Mangi. Besar banget. Sampai badan Anai udah ngerasain kejang semua, Mangi. Karena Anai nggak kuat dengan lilitnya tersebut. Pikirnya Anai tuh pengen dimakan sama ular yang besar begitu. Itu kepalanya udah nyampe di depannya Anai. Kalau mengalahkan ilmu rawa rontek, itu apa kelemahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mangi dan tim kembali menghadirkan untuk Anda cerita mistis dan horor. Edisi kali ini tentu saja narasumber yang paten akan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Sebelumnya, saya dan tim akan memberikan kenang-kenangan untuk narasumber kita, tentunya dari tim MM dan sponsor kami, Bandar Baju. Nah, bajunya seperti ini. Wih, subhanallah, ini bajunya bagus, Mangi. Coba dilihat dulu, Anai. Wih, kok tahu ukurannya Anai seneng L? L ya, pas Iya, ya? L, iya. Ini bagus loh. Ya, nanti ini buat Angnai. Oh, ini buat Anai. Oh, Buat subhanallah, Angnai. alhamdulillah. Nah, ini yang buat kaos ini adalah Bandar Baju, konveksi sablon dan bordir yang melayani pembuatan untuk brand dan komunitas, partai besar dan kecil. Bahkan satuan pun dibuatkan oleh Bandar Baju ini. Jadi kalau pesan satuan juga dibuatkan. Oh, ini Desainnya gratis. berarti bisa menghubungi, Mangi. Bisa. Nah, ini menerima pembuatan kaos, jaket, jersey, sweater, training, kemeja, pokoknya semualah. Dia sudah berpengalaman di bidangnya, kualitasnya oke punya. Alamatnya Jalan Cijagra 2 nomor 29 Buah Batu, Bandung. IG-nya ada di bawah. Nanti dibaca aja ya. Baca di sini. Angnai, kaosnya nggak boleh dipakai sekarang. Oh ya? Jadi kita ambil lagi. Angnai harus cerita dulu. Nanti ada Oke, kaos, juga ada oleh-oleh dari MM. Siap. Baik. Semoga saya bisa cerita untuk kali hari ini. Sobat MM, mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa puasanya harus tamat sampai Idul Fitri nanti ya. Insyaallah wal barokah. Ya. Di depan saya ada Angnai. Ini Angnai adalah seorang profesinya penggali kubur. Beliau pernah tampil di MM beberapa kali dan hari ini Angnai kembali menjumpai Anda yang akan bercerita tentang pengalamannya ketika beliau memiliki ilmu rawa rontek. Ilmu yang luar biasa sekali. Sangat ya. legendaris. Sangat legendaris. Jawara, Di tahun 2000 ya. Di tahun 2000-an. Angnai memiliki ilmu tersebut. Kita pengen tahu nih lebih lanjut ceritanya. Angnai, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Apa nih kesibukan sekarang? Sibukan masih bisa terbiasa bikin kegiatan aja di rumah, Pak. Biar Ya. tidak bete, Tidak tidak bete. jemu. Masih menggali kubur? Masih sekarang Masih sampai ya? sekarang juga. Katanya ada tambahan, katanya bikin layangan itu ya? Bikin layangan juga alhamdulillah. Waduh. Buat kegiatan, buat seni karena di layangan tersebut ada banyak Hobi ya? iya, bukan sekedar penyaluran hobi, Pak. Oke. Banyak inspirasi buat pribadi diri saya. 6 bulan menekuni ilmu rawa rontek. Apa hasilnya? Silakan Kang Angnai.
Ya secara pribadi ya Mei, sebelum saya menguasain ajian tersebut karena perjalanan hidup yang sangat keras, Anai sengaja ditatar sama keluarga, sama ayah, apalagi ayah Anai sendiri itu sangat pengen anaknya itu bermanfaat untuk keluarga. Cuman secara pribadi kan Anai dulu waktu masih muda, perjalanan Anai itu sering keluar kota makanya. Anai pengen gimana caranya badan ini ketika sampai ke perantauan itu Anai tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dengan dorongan hati dan itikat yang sangat kuat, ada kabar dari teman Anai itu ngomong, Anai kalau ayah Anai pengen bener-bener berguru ning wong kang duwe ajian rawa rontek, entar saya kasih tahu alamatnya. Ini orangnya tersembunyi Anai, karena orang pemilik ajian tersebut orangnya tidak mungkin nongol di medan-medan seperti biasa atau di tempat-tempat seperti biasa. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat yang orang-orang itu tidak akan pernah tahu tempat tersebut. Akhirnya Anai datang dengan bekal alamat tersebut dari teman Anai di suatu tempat itu di wilayah Pasundan sana di area Pesanggerahan Gunung Cakrabuana. Itu akhirnya dengan izin Allah Anai dipertemukan dengan seseorang yang memiliki ajian rawa rontek. Dan perjalanan prosesnya itu ketika Anai ijazah ajian rawa rontek itu tidak semudah itu. Anai harus betul-betul bisa menguasain ajian tersebut selama 40 hari. Dan proses 40 hari itu ternyata susahnya luar biasa. Ketika 1 hari saya puasa, saya pertengahan harinya saya batal, 2 hari puasa saya batal, 3 hari puasa saya batal. Bahkan untuk mencapai 40 hari tersebut beratnya luar biasa, banyak godaan yang sangat luar biasa. Pernah apalagi badannya Anai itu dipocong Mai. Badan sekujur tubuh Anai itu dipocong kayak orang yang sudah meninggal aja. Karena untuk menguasai ajian rawa rontek itu proses yang sangat luar biasa berat Mai. Makanya ketika Anai itu buat dan sudah dipocong ya, Anai itu suruh berendam dalam kedung air tuh Pak. Jadi kita cari air yang kedalamannya sebatas leher Mai. Itu Anai harus direndam. Akhirnya itu godaannya luar biasa Mas. Ketika Anai nyampe di 21 hari ya, badannya Anai udah dililit sama ular yang sangat besar Mai. Besar banget. Sampai badan Anai udah ngerasain kejang semua Mai. Karena Anai nggak kuat dengan lilitnya tersebut. Pikirnya Anai tuh pengen dimakan sama ular yang besar begitu. Itu kepalanya udah nyampe di depannya Anai. Karena Anai udah yakin bahwa badan saya nggak ada apa-apa, nggak bakal dimakan sama makhluk tersebut. Anai diem aja, Anai pasrah. Karena Anai pengen nguasain ajian tersebut. Akhirnya ular tersebut nggak jadi makan Pak. Akhirnya proses itu berhasil tuh. Cuman godaan itu nggak setelah ular itu hilang Mai, itu ganti lagi Mai. Yang namanya jin yang bertanduk ada sekitar ratusan Mai. Jin itu datang kayak marah gimana, cuman nggak berani nyerang Mai. Itu marah sama saya. Bahkan yang namanya air itu kayak air kali tersebut tuh kayak umep tuh, kayak mendidih, beletak-beletuk, tapi anehnya nggak panas. Makanya Anai udah diemin aja. Akhirnya jin itu marah airnya langsung digebrak sama tangannya dia itu pakai airnya nyampe ke mukanya Anai. Anai cuman berucap, saya kuat, saya tidak akan apa-apa. Cuman saya yakin saya tidak akan apa-apa. Saya yakin tidak akan apa-apa. Akhirnya jin tersebut ngerasa sudah tidak sanggup untuk menggoda Anai, dia pergi. Datang lagi itu pasukan anak-anak kecil. Cuman rambutnya panjang-panjang pada taringan semua, itu yang namanya gigi gini. Gigi si anak-anak kecil itu. Dia tuh datang ke Anai itu nyerang. Anai dihantemin sama mereka. Cuman Anai yakin badan saya tidak apa-apa. Itu mereka hantemin dari kanan, dari kiri, dari belakang. Saya udah pasrah aja. Berapa hari kemudian ketika saya tidak kuat untuk menguasai ajian ini Mangai, ketika ada cewek cantik Mangai, saya tidak kuat di situ. Dia datang keadaan badannya telanjang. Itu yang bikin Anai nggak kuat. Itu makanya harus proses 40 hari lagi tuh Mangai. Itu kegagalannya itu wanita datang tersebut ngegoda Mangai, ngegoda. Dia datang dan berdialek seperti manusia biasa, kayak wanita-wanita biasa Mangai. Akhirnya itulah Guru Anai datang. Kalau Guru Anai tidak datang, mungkin saya sudah terjerumus Mangai, ikut dengan mereka, dengan wanita tersebut. Akhirnya Guru Anai datang, itu si makhluk itu langsung
gue bisa berubah Mang, jadi wanita yang sangat menakutkan. Itu yang namanya, itu merinding Mang, saya ingat merinding. Dia kukunya panjang-panjang Mang, hitam-hitam semua, ininya taringan. Wah, yang namanya mata aja melotot. Wah, itu yang bikin saya gagal di situ lagi. Untung guru saya datang Mang. Akhirnya saya proses berapa hari kemudian sampai di 4 bulan ya Mang, ya itu 4 bulan Mang, 40 hari 4 bulan, tapi belum berhasil Mang. Masih belum berhasil sampai 4 bulan tersebut untuk mencapai 40 hari itu susahnya luar biasa. Akhirnya ketika sampai di 5 bulan mulai ada perubahan Mang. Saya puasa itu sanggup di 35 hari. Itu saya sudah puasa, udah bisa mampu mengosongkan perut Mang. Itu 35 hari. Akhirnya ketika waktu untuk mencapai 5 hari tersebut, di 6 bulan kemudiannya Mang, baru saya berhasil menguasai ajian tersebut. Ketika guru saya ngomong, dia nggak ngomong lagi Mang. Dia nggak ngomong. Dia ngambil golok, kirain saya buat apa? Dia ngambil golok, ya dia pikirin saya pengen nebang pohon Mang. Dia natagin ke wajah saya gini Mang. Buah, bras gitu. Nauzubillah Mang. Ya, itu yang bikin saya ngeri di situ Mae. Saya takut di situ Mae. Pikir saya mati. Itu berapa menit kemudian, berapa detik kemudian itu rapat lagi Mae. Itu yang bikin saya takjub di situ. Saya membuktikan sendiri bahwa ajian tersebut sudah bisa saya kuasai. Dan untuk membuktikannya Mae, saya masih belum percaya kalau saya belum membuktikan di lapangan sendiri. Akhirnya ketika teman ngajak, "Aneh, ada kesempatan kerja nih." Di mana? Di daerah Jawa. Jadi kalau Aneh pengen ikut, mau nggak kata dia gitu. Ya usah yuk. Kapan ki mangkate rencana? Yang kau bengikian, jadi Aneh siap-siap aja, jadi bengi. Makanya pas waktu persiapan malam, Aneh udah pengen berangkat Mang, udah siap-siap bawa baju, bawa bekal. Cuman Aneh masih penasaran. Itu dalam perjalanan waktu pas naik ke bus Mang, itu calo di terminal Mang, yang bikin saya nggak ngerti. Calonya saya baik-baik sama calo tersebut, dia kayak pengen ngejak ribut Mang. Saya dia nggak ngeladenin, saya nggak bikin huru-hara Mang ya. Saya tujuannya berangkat ke sana pengen bicara apa. Cuman dia tuh nggak aneh, nggak ngomong nggak apa Mang. Mungkin karena saya tidak memberikan apa yang dia maksud, memberikan uang upahnya atau uang lebihnya ya Mang ya. Cuman dia nggak banyak basa-basi, dia yang namanya belati itu masuk ke perut Mang. Saya kaget Mang, itu perut cep itu, teman saya pingsan sampai saya orang darah keluar dari perut saya. Itu darah perut, dari perut itu belati aja masih nancep Mang. Saya tarik sama saya. Seperut tuh. Si belati ini tuh saya tarik. Saya lepasin Mang, buang lagi. Itu yang bikin aneh, subhanallah Mang. Ini yang namanya perut tuh rata lagi. Nah, itulah waktu saya bisa membuktikan yang pertama kali. Bahkan ketika sudah bisa membuktikan, oh saya percaya ilmu rawa rontek itu sudah saya kuasai. Sampai saya nyampe di tempat tujuan tersebut Mang. Sampai di tempat tujuan saya bekerja di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai perjalanan udah seminggu. Temen ngajak Mai jalan-jalan, ada hiburan. Ada di satu desa di Jawa sana Mai ya. Ada hiburan, saya sama teman berangkat 5 orangan Mai, 5 orang berangkat ya karena pengen lihat ya Mai, namanya hiburan, saya butuh juga hiburan. Hanya bete. Saya ada cewek ya Mang, cantik, saya nggak ngerti kalau dia itu punya suami Mang. Suaminya datang Mang dari belakang, itu nggak ngomong lagi Mang. Suaminya dia tuh marah, ngomong sama saya ini bla 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 bla. Dia main antem aja temennya itu Mang. Main buar, saya jatuh. Itu waktu teman pertama saya jatuh. Wah, saya babak belur Mang di situ. Selama kaki saya, badan saya masih nempel sama tanah, insya Allah saya nggak bakal apa-apa. Makanya saya pas ketemu air Mang, akhirnya saya cuci muka Mang. Saya cuci muka, itu yang namanya darah hilang semua Mang. Saya kembali seperti semula, keadaan badan saya seperti semula lagi. Ketika berapa hari kemudian, dia masih penasaran. Karena mungkin tempat kerjanya saya sama kampungnya dia itu dekat Mang. Dari rasa penasarannya tersebut, dia manggil teman-temannya. Akhirnya teman-temannya itu datang lagi Mang. Itu lebih dari kemarin yang waktu ngebukin saya. Dari waktu tersebut, waktu pengen itu saya waktu dikepung sama mereka Mang ya. Akhirnya tuh yang namanya kampak Mang, dari belakang main babat aja sama. Waktu bledak kayak gitu ya udah cerat yang namanya darah tuh. Cerat aja udah. Karena udah lah, pasti kita kok kalah kalah. Dia kan banyak kan Mang. Cuman akhirnya saya bela diri Mang, disitulah saya mulai bela diri.
dari berapa orang, sekian banyak orang saya hadepin, walaupun badan saya penuh luka karena sabetan-sabetan benda tajam tersebut, ya udahlah. Akhirnya disitulah saya mulai pertarungan dengan mereka. Saya pukul salah satu dari mereka, akhirnya mereka terluka dengan parah di situ. Saya pergi makanya udah, dan saya pulang kampung ke sini, saya selamatkan diri. Dan disitulah banyak, ya makanya saya sudah bisa membuktikan ternyata saya banyak cobaan yang ketika untuk menguasai ajian tersebut, cobaannya luar biasa. Pas saya silaturahmi ke mamangnya saya, itu mamang saya ngomong, "Getie ira us beli abang maning, darahnya kamu sudah bukan merah lagi tapi sudah hijau." Oh, saya sadar di situ, kalau saya darahnya saya sudah hijau berarti saya bukan manusia lagi. Disitulah jadi saya ngomong sama keluarga, bagaimana saya harus membersihkan. Ira kudu puasa telung dina. Jadi saya suruh dianjurkan puasa sama keluarga saya, sama mamang saya itu 3 hari, 3 hari. Saya harus puasa untuk mengeluarkan ajian tersebut. Dan dorongannya mamang saya itu harusnya sih yang mengeluarkan itu gurunya. Disitulah Angnay mau mulai proses pembersihan pada diri Angnay. Akhirnya disitulah Angnay puasa 3 hari, dan di hari-hari terakhir itu diantar sama mamang saya. Saya dimantra-mantra sama mamang, ya, diminta dibersihkan, barangkali ada bangsa-bangsa jin yang masuk ke badannya Angnay dan bisa menguasai darahnya Angnay, sekujur tubuh badannya Angnay. Baru disitulah kayak ada getarannya sangat luar biasa, badan pengen keluar makhluk itu tuh panasnya luar biasa sampai Angnay sendiri nggak sadarkan diri. 7 hari itu saya kayak penuh luka badan tuh. Kayak penuh luka aja, kayak penuh bekas sabetannya kayak masih kerasa, bekas sabetan benda-benda tajam tuh kayak masih kerasa semua, kayak ngebekas semua. Itu pas proses pengeluarannya itu, waktu pemulihannya itu tangan tuh mulai kerasa sakit di sini bagian. Ini makanya sampai sekarang lukanya masih ada. Tuh, ini masih luka, masih ada di sini bagian sini. Jadi pergelangan ini tuh potong ini, Coba diliatin ke kamera agak depan. Ini tuh masih potong ini, ada bekasnya ini. Akhirnya kehidupannya Angnay kurang pas lah, kurang seimbang dengan yang Angnay cari. Sedangkan Angnay sendiri pengen cari selamat, ternyata ujung-ujungnya bukan selamat, ini yang ada celaka semua badan tuh. Itu. Biasanya ilmu begitu banyak orang tertarik ingin memakai jasa Angnay untuk rawa rontek. Ya, ada yang tertarik nggak? Ya mungkin karena mereka sudah tahu, ya akhirnya mereka takut sendiri bukannya mereka itu pengen berteman dengan Angnay, mereka takut dan menghindari. Angnay nggak ngebeberkan sama orang sih, cuman sekerabat Angnay aja, teman-teman Angnay aja yang tahu bahwa Angnay sudah memiliki ilmu-ilmu yang aneh. Bahkan Angnay nggak sebutin bahwa itu ilmu rawa rontek Angnay. Jadi pengguna jasa untuk Angnay untuk menjadi bayaran lah, uang enggak. Teman banyak yang jauh, jadi mereka sendiri takut berteman dengan Angnay sendiri. Akhirnya ketika proses pembersihan tersebut lah mulai ngerasa teman-teman pada datang, mulai bersahabat lagi, ngerasa nyaman lagi dengan Angnay. Katanya ilmu rawa rontek itu bisa diwariskan. Bisa, tapi kalau sama orang-orang yang bagaimana juga kan nggak sembarangan pemilik ajian romari, karena prosesnya itu yang Angnay ceritain dari awal. Tidak semudah orang untuk menguasai ajian tersebut, karena ajian ini sangat legendaris, sangat luar biasa. Kenapa orang-orang dulu itu mewarisi? Karena dibutuhkan zamannya peperangan, waktu zamannya penjajahan, makanya dibutuhkan. Tapi kalau sekarang ini masa paling kekebalannya, iya. Kalau kekebalannya sih wajar lah masih. Tapi kalau ini kan ajian-ajian yang tidak lazim yang tidak sepatutnya diajarkan. Angnay sempat nggak waktu itu merantau ke Jakarta? Kan Jakarta itu terkenal dengan premannya, sempat nggak? Ada, pernah kejadian Pak waktu itu Angnay nggak sebutinnya. Waktu Angnay merantau di sana juga pernah ngerasain kejadian yang begitu sangat luar biasa pikiran Angnay. Angnay waktu ketemu dengan preman-preman di sana, di wilayah-wilayah Jakarta sana, itu ya pernah sih menghadapi pertarungan sangat luar biasa. Dia cuman yang paling bingung itu ya ketika dia ngadepin Angnay, ketika benda tajamnya itu masuk ke leher. Ini leher cerat gitu ya. Itu yang namanya ini goresan itu rapat Pak Angnay. Ini padat lagi, dia bingung. Itu waktu kejadian di Jakarta sekitar antara 2000-an lebih aja di bulan Desember. Pernah tangan sampai jatuh lepas? Luka aja nggak pernah ya? Ya enggak, paling luka tapi hampir putus. Gitu aja. Luar biasa ya. Iya.
rapat lagi Mang. Itu kalau Angnai punya emosi yang tinggi, temperamental, bisa jadi preman unggulan itu Jakarta. Iya, mungkin dulu kalau Angnai lurunya carinya uang dan kemasalah untuk kepuasan ya mungkin jawara. Mama ngomong, bukan ini yang kamu cari, tapi sejati. Kamu harus hati-hati dalam hidup. Kamu harus jalan. Waktu awal sih mamang saya biarkan, mungkin pikirnya saya karena saya masih muda, wajar. Saya pengen nguasain ini, biar tahu sendiri perjalanan hidup itu bagaimana. Akhirnya itulah proses penempaan pada diri mengenai. Kalau menurut Angnai, cuman kan kalau sekarang ini kan anak-anak muda sekarang ini kan terlalu berlebihan mengenai. Sedikit perkaranya apa, tahu ribut sampai jadi ada korban jiwa. Sebenarnya bukan itu mengenai. Gitu ya, itu yang namanya ini goresan Mae. Itu rapat Pak Angnai. Ini padat lagi, dia bingung. Kena pukulan Angnai dia tidak apa-apa, tapi ketika badannya Angnai luka dia bingung. Kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya karena itu kan singkat Mae, tapi perjalanannya itu kan untuk menuju tempatnya aja sudah tempat yang jarang Angnai kenal dan tidak pernah Angnai ketahui di mana tempatnya. Itu cuman temen ngomong ada di sekitar wilayah Gunung Cakrabuana. Dan perjalanannya tersebut Mae, bukan semudah Mae. Itu saya harus melewati lereng-lereng gunung Mae. Tebing-tebing jurang yang sangat luar biasa dan godaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar ya kalau pikirnya secara pribadi Angnai Mae, ketemu dengan hal-hal yang menakutkan gitu, hal yang wajar. Bahkan Angnai dianggapnya guyonan Mang. Bahkan ketika Angnai berhadapan langsung dengan pocong, Angnai giniin Mang, si kepalanya tuh. Jadi ngapain ngalangi jalannya kita? Kenapa kamu ngalangi jalan saya? Apalagi ketemu sama wanita-wanita yang ketawa sendiri, cekikikan sendiri itu yang dah saya gak takut turun kamu. Justru saya gitu. Jadi kayak dianggapnya mainan. Walaupun dia ketawa di belakang Angnai kayak gitu nih. Jadi dia waktu Angnai jalan tuh dia kayak kedengeran langkahnya Mai. Kedengeran banget. Tapi pas Angnai nengok, gak ada. Gimana? Wis lah, kalau mau ikut jalan bareng-bareng gitu, justru saya ingin nawarin sama dia. So kamu yang di depan, saya yang di belakang. Itu masih ngikutin di belakang, Mae. Cuman waktu pas saya yang lewatin jembatannya, pengen menuju tempat tersebut, ada jembatan itu, jembatan gantung, Mae. Dan disitulah hal-hal yang sangat mengerikan terjadi, Mae. Padahal itu belum baru mau niat ya? Iya, mau pengen menuju tempatnya aja udah kan godaannya sangat luar biasa. Akhirnya di jembatan gantung tersebut itu yang wanita jalan yang Angnai dengar ada yang orang jalan itu dia jalannya di depan Mang. Itu jembatan kayak digoyang-goyang sama dia. Saya diam aja, udah saya berhenti. Wah, gini badan Angnai itu mulai ada ketakutan Mang. Takutnya saya, bukan saya takut sama mereka nya ya. Takut pengen jatuh Mang. Takut jatuhnya itu pas dari bawah Mang. Saya yang lihat ada cahaya yang sangat luar biasa itu kayak mainan kembang api Mang. Itu buar yang adanya keluar dari sungai Mang. Dari sungai tersebut keluar kembang api Mang. Dor sangat luar biasa. Enak kita tekan disambut kayak gitu. Justru saya ngomong gini, alhamdulillah saya datang ke sini saya disambut luar biasa. Kata guru saya itu bukan sambutan, mereka marah dengan kedatanganmu. Intinya saya suruh pulang lagi lah. Ngapain kamu datang ke sini? Kalau sekarang suruh ke sana masih inget? Masih hafal, Mang. Masih hafal karena kan saya di situ 6 bulan Mang. 6 bulan saya di situ. Makanya saya balik di situ ya, saya hafal, saya kuasai. Ini kalau ada penonton yang mau berguru ke guru itu, jangan, alangkah lebih baiknya jangan. Jangan ya? Iya, jangan. Karena efeknya nggak ada bagusnya. Nggak ada bagusnya, nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya. Alangkah lebih baiknya sekarang mah cari selamat. Gimana caranya cari selamat, itu yang paling utama. Kalau disuruh milih rawa rontek apa milih ilmu pelet? Saya lebih tidak memilih keduanya Mang. Iya. Nggak ada benernya ya. Iya, namanya pelet apa sih tetap aja tujuannya merugikan semua Mang. Alangkah lebih baiknya cinta yang paling utama kan cinta yang Allah berikan Mang. Secara Allah itu ridho. Makanya di Al-Qur'an kan ya ada di An-Anfal ya ayat 63 gitu ya.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alafa baina qulubihim la anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, dan sungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Karena cinta yang paling utama itu datang dari lubuk hati, bukan dari sekedar pandangan mata. Lubuk hati kita, itu cinta yang paling tulus ada di rasanya kita. Dan rasanya kita mana? Ya terletak di kolbunya itu. Gurunya masih hidup, masih sekarang masih hidup. Umurnya beliau udah 120 antara 120 atau 130-an. Masih melayani kalau ada yang minta? Enggak sekarang. Justru mereka lebih luar biasa ya keilmuannya. Udah sekarang tingkat-tingkat luar biasa, ketingkatan tauhid deh sekarang. Jadi sekarang justru guru yang aneh banyak mengajarkan hal-hal tauhid. Sudah berubah? Udah berubah total 100. Makanya Mangai ngomong tadi 180, Aneh ngomong 240 derajat. Udah berubah total. Umurnya 120? 20, iya 120 tahun. Beda sedikit dengan saya. Masih Mangai pengen kenal, ayo main ke sana. 120 tahun tapi masih gagah ya? Insya Allah pendengaran masih bagus dan penglihatan masih bagus. Itu jalannya Mangai masih kalah sama beliau. Balapan itu dia naik gunung, Mangai masih jalan di tempat rata, Mangai masih ngerasain capek. Kalau dia enggak, dia di gunung, Mangai. Dari ini dia jalan di atas gunung tuh biasa-biasa aja. Dia kayak ngerasa ngedaki. Dia biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau Mangai udah ngerasain capek, udah ngap-ngapan nafas. Itu seperti di film, guru itu hidup sendirian atau punya keluarga di gunung? Ada ajudannya ya. Ada ajudan, ada murid-muridnya itu yang paling luar biasa, murid-muridnya yang ta'azim semua. Semacam padepokan gitu ya? Iya, ada murid-muridnya dan hampir keluarganya sih ada karena ada anak-anaknya pula kan, anak-anaknya kan gak ngikut ke situ semua. Mereka lebih kesinian lah, lebih hidup ke masyarakat. Itu mah orang tuanya aja yang tinggal di situ di bukit tersebut. Oh ya, saya mau tanya, kalau ilmu Rawarontek itu pantangannya apa? Banyak. Kalau yang anglai apa tuh? Jangan makan yang bernyawa, jangan yang punya miliki nyawa tuh. Contoh kayak ayam kan miliki nyawa, bahkan telurnya nggak miliki. Jangan makan kaki yang 2 kaki lah. Untuk kalau 2 kaki berarti kan ayamnya, bebeknya, burungnya, bahkan sejenisnya. Jadi yang dimakan tumbuh-tumbuhan? Ya, sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran gitu. Apa tuh nama sebut? Buah-buahan, banyak kan buah-buahan dari umbi, banyak kan Aneh waktu Aneh proses begitu. Makan umbi-umbian. Vegetarian lah ya, gitu vegetarian. Sekarang ini beberapa waktu ke belakang ada yang viral, anak-anak muda Jakarta kalau nggak salah, itu katak bizar ya, yang dibacok itu nggak mempan. Itu kira-kira sama nggak dengan Rawarontek itu? Beda, itu hampir jenis kayak lembu sekilan, Bang. Apa itu? Kalau lembu sekilan kan jadi seolah-olah nampak kalau dari penglihatan kita itu nyampe ke tubuh kita, padahal itu dia nyampe karena jarak ada tempo jarak sekilan, 1 kilan. Jadi kelihatan diri kita kena si musuh kita tuh, padahal sih itu tidak kena karena ada jarak yang membentengi kita. Jadi perkiraan si pelaku ini kena ke badannya dia, nyatanya tidak. Itu ada, makanya adalah ajian lembu sekilan. Bahkan ada jenis ajian yang namanya Batara Karang atau Pancasona. Pancasona itu hampir setara dengan Rawarontek. Kalau Batara Karang itu jenisnya kayak hampir lebih dasar ke Batara Karang ya, daripada lembu sekilannya. Lembu sekilan. Iya, ada lembu sekilannya. Mungkin beliau itu pemilik ajian lembu sekilannya atau Batara Karangnya. Padahal itu masih anak-anak remaja gitu ya. Iya, ya kan ada itu dari orang tuanya. Biasanya orang tuanya mewarisi, Pak. Oh, warisan. Karena mungkin orang tua itu khawatir karena anaknya masa-masa sekolah kan STM kayak gitu kan, banyak kan ya dari STM gitu kan, banyak lebih senang menggali jati diri itu. Tawuran itu ya. Senang tawuran kayak gitu ya. Jadi mungkin karena ketakutan orang tuanya, karena si orang tua tersebut punya ajian yang sangat luar biasa, akhirnya mereka warisin sama anaknya. Enak ya, tidak perlu harus berguru lagi. Iya kan ada orang tuanya. Iya, biasanya dibekalin. Makanya mungkin saya yakin itu orang tuanya yang memiliki. Kalau prosesnya kan dia masih muda, secara logika tidak ketemu. Nah, yang terakhir, kalau mengalahkan ilmu Rawarontek, itu apa kelemahannya? Itu si jasad itu harus dipisahkan. Jangan sampai kayak gini tadi, dari gunung ke gunung atau dari seberang ke seberang gitu, dari air ke air. Nyebrangin jalan asal ada batas. Yang penting si darah tersebut hilang dari tanah tersebut.
Itu digantung atau gimana? Ya, gitu. Nggak boleh kena tanah. Iya nggak boleh. Kalau kena tanah jadi lagi. Jadi lagi kan nyatu lagi, darahnya kan jatuh. Penyempurna kan tanah, we. Sama Angnai juga itu. Ya kan karena darah. Iya. Tapi nggak sempat ya sampai ke arah situ ya. Iya, enggak lah. Oke, Sobat ceritanya luar biasa nih. Jadi bulan puasa kita dengarkan rawa rontek. Jangan diikuti, jangan ditiru ilmu. Ya, jangan ditiru, sobat-sobat, jangan. Saudara-saudaraku jangan tiru ilmu ajian ini karena tidak baik dan tidak berkah untuk untuk keselamatan diri kita. Ya, Tidak baik. Yang baik-baik aja lah ya. Ya, betul. Minta ke Allah. Minta diberkahkan biar perjalanan kita selamat, bagaimana caranya. Kebetulan ini kan bulan puasa nih. Iya. Jadi perbanyak ibadah lah ya. Iya, nahnu na'udzu minal aijin wal faijin. Alangkah lebih baiknya kita menjaga kebersihan jiwa kita, rohani kita, jasmani kita, mata kita, penglihatan kita, bukan sekedar kita menahan dahaga dan lapar saja, jadi kita menahan segala-galanya, emosi kitanya, amarah kitanya, baik lamawa, lo amahnya, sawiyahnya, sampai ketemu nafsu mutmainah, biar berkah perjalanan kita, biar diridhoi sama Allah. Karena Allah lebih senang orang-orang yang pasrah hidupnya sama Allah, berusaha sama Allah, meminta sama Allah. Kalau ada hambanya yang memohon ampun, Allah pasti mengampuni. Kalau ada makhluknya meminta keberkahan, Allah pasti berkahi. Kalau minta ridho pasti diridhoi. Ya. Minta apapun kalau sama Allah pasti diberi. Dulu aneh salah jalan aja, itu masalah jalan. Aneh gebok ke kiri tapi insya Allah sekarang bisa ke kanan lagi. Sekarang udah lurus ya? Oh insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Oke Angnai, ceritanya mantap ini ya, menginspirasi untuk kita dan ambil hikmahnya untuk kaula muda nih, remaja-remaja, janganlah memiliki ilmu yang menurut Angnai juga kurang baik untuk didapati. Angnai, ini seperti janji kita, kaos dari tim MM dan sponsor kami Bandar Baju, konveksi sablon dan bordir, alamatnya Jalan Cijagra 2 nomor 29 Buah Batu Bandung. Sobat kalau Anda suka dengan cerita dari Angnai, komentar di bawah ya. Kapan Angnai suruh cerita lagi? Angnai ini masih banyak cerita ya? Insya Allah. Nanti beliau akan membawakan ceritanya. Jangan lupa untuk menunggu dan menonton video kita selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.